dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kira kita bisa sahur barengan lagi tentu di acara kesayangan kita Asmaul Husna Metro TV. Dan insya Allah kita hari ini bakal ngebahas salah satu sifatnya Allah, yaitu Al-Latif, Allah Maha Lembut ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kalau pengen bacain ayat Al-Qurannya dulu ya. Ini di surat ke-67 Al-Mulk ayat ke-14. Insya Allah semuanya hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan dia juga maha luas lagi maha mengetahui. Latiful khabir ya. Di sini ada kata latif, Allah itu maha lembut ya. Makna yang paling utamanya, lembut ini bisa diartikan satu, Allah itu penyayang banget. Sebagaimana lembutnya kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya ya. Saking lembutnya apapun yang dilakukan anak tetap dia lembut, namanya anak juga tetap disayang ya. Dan juga bisa berarti bahwa ia itu maha teliti tahu dari segala sesuatu. Saking lembutnya hal-hal yang halus, ada yang terbesit semua dalam hati, Allah tahu maksudnya tersirat apa. Jadi kita nggak bisa sembunyi lagi, nggak bisa acting lagi kalau di hadapan Allah ya. Dan dari makna latif ini seharusnya kita jadi ingat bahwa ketika kita dibaikin sama orang aja kita bisa, pokoknya saya kalau udah dia yang minta saya harus lakuin. Kenapa? Dia tuh lembut banget sama saya, dia tuh baik banget sama saya. Nah Allah jauh lebih baik daripada semua orang kepada kita. Maka bismillah, harusnya kita juga bisa benar-benar lebih baik lagi ke hadapan Allah ya. Salah satu bentuk kelembutan Allah juga sayang ketika kita berdoa ya, banyak kita minta sama Allah waktu kita haji, waktu kita umroh, kita minta ya Allah pengen keturunan. Salah satu sifat Allah itu kan Allah maha pemalu ya sayangnya, Allah juga malu. Saking lembutnya Allah itu, dia malu kalau nggak ngabulin doa-doa kita. Ada hadis Nabi, kalau kita berdoa dengan mengangkat tangan, menghibah dan yakin Allah mengabulkannya, terus ternyata kata Nabi, Allah malu kepada hambanya kalau hambanya udah memohon kayak gitu, terus Allah yang punya kuasa nggak ngabulin, maka pasti Allah ngabulin. Ya. Pak, jadi pasti dikabulin Allah karena Allah tuh saking lembutnya, saking penyayangnya sama hambanya. Jadi Bapak kalau ada doa-doa tuh gak usah ragu, berdoa, minta sama Allah. Dengan hati yang yakin, ya nggak? Udahi. Nih, Papa membacain ayat Quran lagi ya nak ya. Boleh. Ini tanda betapa pentingnya bersikap lembut. Ya, di Quran surat 20 Toha di ayat ke-44 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kamu berdua kepadanya. Ya, yang kamunya siapa? Ini kamu berdua adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kepadanya, nyanyi di sini adalah kepada Firaun. Jadi waktu Nabi Musa sama Nabi Harun disuruh dakwah ke Firaun, perintahnya apa? Dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Segitu sekelasnya ngobrol sama orang yang udah ngaku sebagai dirinya Tuhan, Iya. udah bener-bener musyrik luar biasa, tapi tetap Allah perintahkan sama orang kayak gitu aja nih, Pak, kita tuh harus tetap lemah lembut, tuh kan tantangan banget ya. Kita kan kadang gampang kalau misalnya berbuat baik sama orang baik, itu gampang sayang. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang udah nyakitin kita, pernah ngehina kita, itu kayaknya berat banget gitu. Itu gimana caranya sayang supaya Makanya. kita bisa jadi pribadi yang lembut gitu, penyayang sama orang kalau udah dizalimi. Kita kan pengen banget punya derajat yang tinggi di sisi Allah ya. Nah, manusia yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah itu adalah para nabi. Sekarang para nabi udah nggak ada. Maka orang-orang yang paling tinggi derajat di sisi Allah adalah kekasih-kekasih Allah, disebutnya waliullah. Nah, waliullah itu apa amalannya? Salah satunya adalah tadi, tingkatannya dari awal ya. Kalau awal, tadi kayak Mama bilang, buat baik sama orang yang baik ke kita, itu mah normal, biasa aja ya. Yang kedua, orang jahat ke kita tidak balas, itu udah naik tingkat, itu udah orang hebat. Tapi yang termasuk golongan para wali, lucu banget. Wali itu apa tuh? Oh, bisa aja. Kalau pengen jadi amalannya tadi kekasih Allah, amalannya para wali adalah orang-orang yang ketika dia dijahatin tapi justru bisa balas kebaikan ke orang itu. Minimal doain. Abis diserempet nih,
Ya Allah, mudah-mudahan nanti anak-anaknya soleh semua ya, diberkahi. Kita latihan. Ingat nggak salah satu Buya pernah cobain latihannya kayak begitu Buya gimana? tahu. Jadi Koko tuh pernah waktu kita masih ngontrak tuh di Rangga Mekar. Jadi ada satu mungkin orang yang mungkin gak ngenakin hati kita, ganggu istirahat kita. Itu tuh bener-bener kalau Enda kan orangnya sumbu pendek gitu ya Mak Pak. Jadi kayak gedor-gedor itu tengah malam gedor-gedor. Ngajakin ronda dan bahasanya itu emang kurang sopan di saat Kokonya lagi istirahat. Atau kan bisa ngomong baik-baik gitu kan. Ganggu istirahat, bahasa kurang sopan. Itu tuh bener-bener nyelekit di kita gak enak. Kalau Enda udah merepet tuh kan, kenapa mesti begitu? Kan bisa ngomong baik-baik. Koko malah pilih besoknya dia beliin bolu, beras, sembako. Dia datang ke orang itu ngasih itu semua. Jadi kayak Masya Allah, ya. awalnya tuh kayak Enda tetap merepet, ngapain baik ke orang yang kayak gitu. Tapi pas dia ngelakuin tuh kayak jadi muhasabah. Kok hati jadi tenang ya ketika kita dijahatin tapi kita malah ngasih kebaikan. Kok jadi ibarat api dikasih air tuh sendiri. Jadi kayak Enda yang malu sendiri. Ternyata itu pilihan terbaik sih kita ketika ngadepin orang yang jahatin kita atau ngezolimin kita. Justru pilihan itu membuat kita lebih tenang kayak gitu. Allah yang nolong gitu mah. Dan sekali lagi Disitulah Muya mulai, wah alhamdulillah kayaknya Muya nggak salah pilih nih suami. Ketawa. Tapi kan ada juga nih orang dizolimi, terus karena memang udah hatinya benar-benar sakit, dia berdoa itu ke Allah dan itu diijabah sama Allah. Iya. Berdosa nggak kita itu? Oh, jadi ada cerita sayang. iya. Jadi ingat dulu. Bapak tahu nggak Pak? Jadi dulu Mama itu kan pernah kerja ya sayang. Dulu kan Mama pernah kerja, terus sempatlah dizolimin orang. Jadi kayak difitnah kayak gitu. Nah Mama tuh sepanjang jalan itu nangis, berdoa sama Allah dalam keadaan Ya Allah, tunjukin. itu nggak benar, itu adalah fitnah dan itu merugikan Mama juga gitu. Sepanjang jalan tuh sambil mau pulang ke rumah tuh nangis doa ke Allah. Berdoa sepanjang jalan. Dan itu beneran Dia diijabah sama Allah sayang. Ketika itu juga. Nah itu gimana ya? Boleh nggak ya gitu? Berdosa nggak ya Mama ke orangnya? Karena gitu. beneran itu langsung beneran ngelihat dia beliau memang- langsung dipecat, terus langsung kayak terbuka kalau Mama tuh nggak salah, Mama tuh difitnah. Tapi ke kitanya jadi nggak jadi enak, nggak enak gitu. gitu kan, Boleh nggak kasihan ngedoain? gitu. Bukan doa keburukan sayang, cuman kayak ya Allah sakit banget Ngebatin. gitu ya. Ngebatin lah. Insya Allah. Jawabannya boleh nggak ya? Kalau udah punya jawabannya, cuman ya kita kayaknya harus jeda dulu sambil main dulu sama Ibrahim. Nanti sebentar lagi kita balik lagi dan ngejawab pertanyaan tersebut. Kan ini relate banget nih, kayaknya banyak dialamin sama semua yang nonton juga ya. Pemirsa selalu saja kemana-mana, kita balik lagi sebentar lagi. Dipersembahkan oleh Gue pengen jawab pertanyaan Mama tadi ketika dizolimin terus ngebatin, dikabul lagi. Tapi sebelum itu ada tamu lagi nih. Muhammad, sini Muhammad. Udah Kak dia, bangun, aduh tuyung Mama, aduh tuyung, tuyung cinta Mama, sini dulu sama Mama ini. Baru bangun. Udah bangun. Kalau sambil jawab ya, istilah. Jadi faktornya banyak sih, Ma. Satu, kita tersakiti itu manusiawi. Kok bisa terkabul? Bisa jadi Allah juga sayang sama dia. Allah maha lembut ke dia. Benar. Jadi pengen supaya dia dapat penggugur dosa dari fitnahnya itu. Kan aslinya dia beruntung ketika dapat keburukan. Karena dia dapat keburukan tersebut, dosanya jadi berguguran. Buat mamanya, ya tetap aja Allah tinggikan derajatnya. Punten, kalau misalnya ada yang menganggap di Siantar gitu, oh sekarang udah enak ya kau Yaldi, sekarang udah di sini di Bogor ikut koko apapun itulah yang dianggap enak. Mungkin bisa jadi itu karena sabarnya mama dari waktu ngadepin hari itu. Ya udah gak ada yang tahu alasannya. Ih, senyum. Iya nak. Kok Denis kecil. Jadi Duduknya siapa sini, ya? Nak. Agak sini nak biar ngadep ke kamera. Ya biar. Atau di kelihatan. sini ya? Iya dua-dua dudukin. Jadi gitu. Dan sebetulnya kita juga pengen ngebahas tentang bahasa cinta ini sebetulnya. Nah bahasa cintanya Allah itu dengan kelembutan. Al-Latif ya. Sedangkan kalau misalkan kepada kita pasangan, saya kok ada 5 ya. Ada yang ngasih hadiah, ada yang ngasih gift, sama aja sama hadiah. Physical touch ya, sentuhan. Ada yang quality time, ada yang dengan dipuji, word of affirmation. Ada lagi yang terakhir,
ini act of service, Iya. act of service, jadi layanan. Walaupun kata Muya tadi ada apa yang lebih bagus lagi? Act of transfer. Oh, act of transfer Itu ya. obat semuanya kayaknya. Masya Allah. Nah apalagi kan mungkin bapak mama ini punya bahasa cinta masing-masing yang mungkin sebenarnya nggak disadarin. Iya. Jadi kayak tangki cintanya tidak terpenuhi sayang. Padahal Iya. mungkin bahasa cintanya beda-beda. Misalnya nih kayak mama senengnya itu dipuji. Iya. Kata-katanya Iya. bagus, sering romantis, tapi Diucap. ternyata Bapaknya nggak romantis. bapak nggak romantis, tapi bapak itu act of service. Selalu ada. Selalu ada. Diam Benar. tahu-tahu. Misalnya udah kayak terjadi misalnya apa. nih kayak sederhana kayak mau pergi-pergi bapak tuh udah siapin mungkin sendal mama atau mungkin kalau misalnya ada kasur yang Kok ketawa sih? enggak atau misalnya kayak ada kasur yang bolong bapak pernah loh jahitin Iya, kasurmu ya. heeh. Muya tuh inget banget waktu Tanpa ucap, tahu-tahu Udah udah beres. jadi lemari, udah beres, Iya, udah Iya, selesai urusan rumah. jadi bapak ini memang karakternya itu Nggak memang kalau Muya menunjukkan. lihat dia act of service. Dari sikap nggak Betul. nunjukin. Waktu Muya berangkat kuliah juga tuh, nah nggak ngomong apa ke anaknya, tapi udah bekelin Disiapin kayak tilam ya, tilamnya tuh kasur. tilamnya tuh Dijahit. dijahit sendiri sama tangan bapak dan masya Allah itu kayak ngebekas banget sih. Jadi tanpa perlu dengar bapak muji Muya atau bapak ngungkapin kata-kata romantis ke Muya udah tahu ketika bapak ngelakuin itu tuh cintanya dia. Jadi tuh kayak kalau inget-inget tuh Muya terharu karena tilamnya itu bener-bener kepake dari mulai Muya kuliah Berkah sampai tamat bahkan sampai Muya kerja dipakai sama yang teman-teman kerja di Darut Tauhid. Jadi itu berkah, tilam berkah itu. Sekarang turun temurun ya. Iya. Nggak, Masya Allah. Jadi ini dia bagi pasangan juga penting banget untuk supaya kita paham bahasa cintanya. Karena kadang bukan dia nggak cinta, cuman cara nyampein cintanya itu nggak sesuai dengan yang kita pengen. Kita nggak bisa langsung berkesimpulan, berarti kamu nggak cinta aku ya? Mana nggak pernah ngasih hadiah? Loh, bisa jadi bahasa cintanya dia itu justru dengan tadi melayani, ya. Yang Bapak tanyakan itu gimana sih ciri-cirinya orang yang lembut, orang yang betul-betul tulus. Pernah saya tanyakan dulu sama kawan, guru yang udah mempunyai pendidikan agama. Kadang-kadang saya itu berdoa, tiba-tiba keluar air mata. Saya ingat Allah sebenarnya, jujur saya soal agama itu masih awam, dangkal, secuil ya kan. Tapi kalau saya mengerjakan itu tulus, tiba-tiba ngalir aja air mata. Apakah itu Itu apakah termasuk bagian dari kelembutan kelembutan? hati? Iya. Mungkin bapak itu aku kasar, ngomongku juga belak-belakan, tapi aku kalau lagi doa sampai bisa netes air mata, apakah aku juga sebenarnya aku lembut Iya, gitu. bukan apakah itu bagian Dari dari yang kelembutan. dikatakan Betul. kelembutan tadi? Betul, kelembutan Allah. Salah satu bukti kelembutan Allah adalah kita masih sampai hari ini masih pada hidup, Pak. Karena kita semua aslinya hamba-hamba yang pantas mati atas kelakuan kita sendiri. Itu banyak disebutkan di ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dan ya itulah Allah Maha Lembut. Gak peduli kamu seburuk apa, tapi selagi akhirnya suatu saat kamu datang dengan tulus menghibah ke hadapanku. Gak ada orang yang ngeliat, gak ada yang muji. Murni kita cuma lagi doaan sama Allah aja. Tapi di situ Allah tahu isi hati kita. Ini benar-benar nih hamba lagi inget aku. Maka itu kelembutan Allah itu pasti akan datang. Makanya ya, kadang kita tahu air mata seorang pendosa jauh lebih baik daripada sombongnya seorang ahli ibadah. Dia ibadah ngerasa lebih suci dari orang. Mana orang sholat cuman gitu, udah bacaannya kuliah kulhu, aku mah panjang, aku mah hafiz Quran. Tapi ada orang baru habis bikin dosa, tapi baru bikin dosa beres sholat dia nangis, ya saya nyesel. Kok ya bisa-bisanya saya ngelakuin dosa seburuk itu? Ampun, ya Allah nyesel. Padahal nggak ada yang menghujat, nggak ada yang minta dia tobat. Tapi ketika dia ingat, ya Allah, aku malu kepadamu ya Allah. Ya Allah akan datang dengan kelembutannya. Minimal hatinya mulai ditenangkan. Lama-lama kehidupannya akan diubah. Ya. Kadang kalau kita jadi belum sanggup berubah dengan segala macam kondisi, Allah hadirkan kebaikan yang lain dalam hidupnya. Nanti tahu-tahu anaknya jadi anak yang baik, istrinya jadi misalnya jadi orang yang sabar. Apapun itu, kebaikan-kebaikan itu akan ada. Dan itulah lembutnya Allah gitu. Bahkan hadiahnya itu kadang kita nggak nyangka bahwa itu hadiah. Tahu-tahu itu adalah kenikmatan yang kita syukuri ini bisa jadi 10 tahun kemudian. Jadi nggak langsung, apa? Kamu minta doa? Nih, belak-belakan. Nih, langsung dapat. Ya Allah, Pajero, ya Allah, datang misalkan. Ya Allah, mobil, ya Allah, datang. Enggak. Tapi justru balasannya adalah tahu-tahu. Oh,
Alhamdulillah, untung dulu 20-30 tahun yang lalu aku bersabar. Aku berdoa kepada Allah. Ternyata ini alasannya. Ya itulah lembutnya Allah. Kadang saking lembutnya kita yang nggak bisa memahami itu. Dan itulah bahasa cintanya Allah gitu. Diurus kita sengaco apapun. Makanya sampai ada orang soleh yang ditanya, siapa Allah itu bagimu? Dia berkata, Allah adalah yang tetap masukkan udara ke ruanganku. Padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Gitu, Insya Allah. Luar biasa Allah itu maha lembut ya sayang. Betul, luar biasa sayang. Tapi Jadi satu lagi saking kok, ini kan lembutnya. Sebentar Pak, kayaknya kita harus tahan dulu. Karena pemirsa kayaknya mau sahur dulu. Habis ini kita akan lanjut pertanyaan dari Bapak ya. Tahan sebentar, segera balik di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah nih, izin melanjutkan ya. Tadi Bapak mau nanya sesuatu. Barangkali ngewakilin pertanyaan kalian ya. Tanya apa tadi Pak? Maaf, kepotong. ya menurut bahasa, menurut kasat mata dari keluarga yang namanya romantis, cinta bapak sama mama itu sepertinya nggak pernah sih ya. Nggak pernah kelihatan tuh kalau bapak itu romantis sama mama sama Pernah bapak. kali awal-awal nikah ya Maya? Aduh, enggak juga sih. Karena dilihat teman-teman aja ya apa sih namanya acting lah gitu kan. Jadi itu menurut pandangan Islam gimana itu? Gitu. Nggak bisa romantis, ketika apa acting tadi ya, atau kalau misalnya kita nggak bisa romantis, ya itu dia. Makanya kan bahasa cintanya Allah itu berbagai macam. Kita lagi bahas latif nih, lembutnya Allah. Padahal bisa jadi nanti bahasa cintanya Allah adalah justru dengan kemurkaannya. Gara-gara kemurkaannya itu akhirnya ada seorang hamba yang akhirnya menyadari cintanya, bertobat ke hadapan Allah, bahkan bersyukur, untung aja dulu aku ditolong oleh Allah dengan cara dihukum. Begitu kan? Makanya nanti kan kayak misalnya nanti kita, misalnya bapak, mama pernah marah ke ndak atau ke adik misalkan. Kalau ditanya mungkin mereka waktu itu, kenapa sih aku dimarahin? Jangan-jangan mereka benci aku. Padahal dalam hati ternyata kan itu tanda sayang, tanda cinta juga. Ya, makanya bahasa cinta itu beragam, bervariasi, dan setiap orang punya bahasanya masing-masing. Jadi nggak masalah. Yang penting kita benar-benar ketika nanti hati benar-benar bertanya, aku tuh sebetulnya sayang nggak sih sama dia? Tulus, ya udah. Buktinya terus aja berdampingan apapun pernah masalah yang terjadi dalam hidup kalian. Nih sampai hari ini, masya Allah, masih bersama. Sekarang udah ada cucu 2, istilah. Itu Nah, mudah-mudahan. karena sudah memahami kalau bahasa cinta pasangan itu ternyata berbeda-beda sayang. Betul. Dan Allah juga kan Allah Al-Latif, Allah Maha Lembut, dan perlakuan lembutnya ke masing-masing hamba itu menurut Muya berbeda-beda. Kayak Buya pernah kasih Muya masukan kayak gini. Mungkin Allah kasih dia cepat punya anak karena kelembutan Allah lebih tepat untuk dia ketika diberikan nikmat terus, sehingga dengan nikmat itu dia lebih mudah untuk taat kepada Allah. Dengan nikmat itu dia lebih mudah untuk ibadah ke Allah, dia lebih senang, lebih semangat. Ada juga orang yang ketika dikasih nikmat malah lalai. Jadi bentuk kelembutan Allah ke dia itu adalah dengan ujian. Mungkin kayak kita, kayak Muya kan kalau misalnya dikasih nikmat malah lalai, sholatnya malah dientar-entar, malah kendor. Malah pas ada ujian Muya ngerasa kayak aku deket banget sama Allah tuh pas lagi kayak doa waktu minta Ibrahim Muhammad. Malah Muya ngerasa kayak sempat futur pas ada Ibrahim Muhammad tuh kayak doanya udah dikabul malah jadi kayak agak futur gitu. Bentar sayang, sebelum itu kayaknya Muhammad ngantuk, Muya tidurin dulu ya. Ngantuk. Ucoyong. Oh, Buya lanjut aja dulu ya. Saya itu kau juga pengen baca ini. Ada Quran surat 4 An-Nisa ayat ke-19. Sebelum kita simpulkan bahasan hari ini. Ini potongan ya, kau langsung di ujungnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Gaulilah mereka dengan cara yang patut. Kalau suatu saat kita nggak suka dengan pasangan kita, kamu tidak suka kepada dirinya, kepada mereka, boleh jadi kamu tidak nyukain sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Kita mungkin pernah ngerasa, ini kok ada kok sifat pasanganku misalkan begini. Tapi kalau Allah sudah sampai satukan kalian, demi Allah, di balik sifat yang kamu nggak suka itu, dia punya beberapa kebaikan lain yang kamu nggak sadari. Kamu cuma lagi ketutup emosi aja. Makanya memang
Ya kontrol ya, tahan diri, sabar. Dan itulah sifat latifnya Allah ya. Allah tuh nyesuaiin. Ada orang-orang yang dia memang dikasih banyak nikmat, dia tambah banyak syukurnya. Karena sekali lagi kebaikan kan satu, apapun yang bikin dia tambah dekat sama Allah. Nah dia tambah dekat sama Allahnya ternyata dengan syukur. Tapi ada juga yang dia tambah dekat sama Allahnya justru dengan ujian. Karena dia kalau dikasih nikmat, ya Allah pengen kaya, kok nggak kaya-kaya. Allah tahu kalau kamu kaya teh ngaco, jadi akhirnya nggak dikasih kaya sekalian. Ya, jadi akhirnya itu adalah bahasa cintanya Allah. Karena kadang sampai ada ketika ditanya ini sekarang misalkan lagi ditonton, dikenal sama orang. Salah satunya keuntungan dikenal orang itu yang Buya syukuri ya. Makin banyak yang ngeliatin. Dengan makin banyak yang ngeliatin tuh makin malu kalau pengen berbuat salah. Ada orang yang gara-gara nggak ada orang kenal ini, ngaco aja sekalian, nggak akan ada yang ngehujat juga. Saya bukan siapa-siapa. Akhirnya kebablasan. Tapi dengan akhirnya kita dikenal orang, aduh pengen berucap juga malu karena takutnya nanti ditiru orang jadi dosa jariah. Jadi kan itu salah satu keuntungan sebetulnya. Berarti Muya paham sekarang. Awal-awal juga kan nikah, aduh menantuku ini ustadz gitu mama bilang gitu. Jadi awalnya kan mama kerudungnya mungkin belum panjang-panjang ya gitu, belum benar-benar panjang menutup aurat. Tapi ketika dia tahu menantuku menantuku ini ustadz gitu. Jadi ada tergerak hatinya untuk awalnya tuh dari rasa malu sayang, belajar sampai akhirnya dari itu semua malah jadi jalan tambah dekat sama Allah kayak gitu. Makanya malu itu kan sebagian dari iman. Makanya nasihatnya juga ketika kita sedang futur, lagi lemah keimanan dan pasti akan terjadi pada diri semua orang. Salah satu nasihatnya adalah jangan sendirian. Ya. Karena kalau sendirian ngerasa nggak ada yang lihat, maksiat aja. Tapi kalau misalkan maksain diri, ketemu orang lagi futur, lagi malas banget ngaji, tapi kiri kanan semua lagi pada ngapalin Quran. Masa kita main game sendiri, akhirnya jadi ikut ngapalin. Ya. Tapi ngomong-ngomong kayak gitu berarti Allah ini udah bener-bener mencakup semua bahasa cinta. Jadi kayak misalnya kan word of affirmation, kata-kata yang baik. Ketika kita butuh untuk disemangatin, sebenarnya Allah tuh udah kasih semua kalimat-kalimat paling bijak, paling lembut itu semua ada di dalam Al-Quran sayang. Allah juga act of service banget, kita minta apa langsung dikasih, melayani kita dengan baik. Kita misalnya nih lagi galau gitu kan sayang, tinggal zikir. Misalnya kita juga lagi terus dikirimin juga orang yang bisa nenangin, jadi teman gitu. cerita. Jadi kayak ternyata kita punya Allah itu yang maha sempurna, yang ketika kita mengharapkan bahasa cinta dari pasangan, kemudian orang lain akhirnya kita kecewa sampai kita lupa ternyata Allah udah sesempurna itu hadir untuk kita. Betul. Dan itulah dia Allah, Tuhannya kita yang maha lembut, maha latif. Ada kok pengen nyimpulin ya. Yuk, malu itu sebagian dari iman, pemirsa. Maka hadirkan rasa malu itu kepada Allah yang segitu baiknya sama kita. Koko tadi udah bilang yang di awal. Mudah sekali bagi Allah untuk mewafatkan kita, menghukum kita kapan saja atas kelakuan kita. Tapi bukannya dihukum, kita bahkan masih hidup, sehat, gaji masih lancar bisa jadi. Ya, bahkan gak cuman dikasih kesempatan, kita juga ditutupin aibnya. Allah tahu kita kalau sendirian ngapain aja, nggak dibongkar tuh. Kita ketemu orang masih respect sama kita, masih ramah sama kita. Maka kita harus benar-benar bisa ingat itu supaya bisa makin menyadari sifat Al-Latifnya Allah, maha lembutnya Allah. Ya, maka yuk kita juga jadi hamba yang lembut, mengamalkan Al-Latif sehingga bismillah kita bisa kelak menjadi hamba yang pulang ke hadapan Allah sebagai hamba yang diridhoinya. Ya, terima kasih Mama, Bapak, nih ya, Mama juga, Muya, obrolannya hari ini seru banget. Tapi kita akan lanjutin lagi ya nggak? Untuk di obrolan sahur selanjutnya. Jadi buat pemirsa juga jangan lupa terus saksikan Asmaul Husna di Metro TV setiap sahur. Kita akan ngaji bareng setiap sahur ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain saya ini mudah-mudahan jadi anak yang lembut ini. Doain ya Ato, semoga Ibu dan Mama jadi anak yang lembut. Ya Allah jadikan anak yang lembut. Amin. Amin. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.